Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Daniel Putra, NIM 2018-210-387. Di sini saya sebagai aspek pasar akan menjelaskan analisis kelayakan aspek pasar di dalam usaha kami. Nah, yang pertama ada tujuan. Tujuan dari analisis aspek pasar ini adalah untuk mengetahui kelayakan pendirian usaha Lavender Relaxing Shop Bar yang terletak di Jalan Kedinding Lor, Kelurahan Kenjeran, Kota Surabaya, Jawa Timur. Nah, selanjutnya ada identifikasi pesaing industri. Nah, seperti yang kita ketahui, pada saat ini sabun yang dijual di pasaran kebanyakan masih mengandung bahan kimia. Namun, saat ini beberapa produk lokal sudah mulai memproduksi sabun serupa dengan menggunakan bahan alami dan lebih kaya manfaat dibandingkan dengan sabun berbahan dasar kimia. Kebanyakan bahan alami yang digunakan hanya campuran dari minyak kelapa dan minyak kelapa sawit. Namun, ada bahan alami lain yang memiliki banyak manfaat untuk kulit, yaitu minyak agran dan minyak nabati. Nah, di sini pesaing kita terdapat ada 3, yaitu Aquila Handmade Shop, Sabun Suki, dan Bling Shop. Nah, Aquila Handmade ini pertama kali dijual pada tahun 2013 melalui akun Instagram Aquila Handmade Shop. Nah, sabun ini mempunyai berat bersih 105 sampai 110 gram. Sabun Aquila berbahan baku utama yaitu minyak nabati pilihan dan shea butter, soybean oil, dan gandum alami. Dengan menawarkan manfaat untuk melembabkan kulit kering dan lebih ternutrisi, serta aroma yang membuat rileks pikiran konsumennya. Untuk pembelian produk ini dapat dilakukan melalui akun Instagramnya atau marketplace. Yang kedua, ada sabun Suki. Pertama kali dijual pada bulan April 2020. Sabun ini dijual dengan kemasan kardus dan bentuk sabun lingkaran dengan berat bersih 80 gram. Sabun ini menawarkan manfaat untuk mencerahkan kulit dan dapat digunakan pada seluruh badan dan wajah. Nah, yang ketiga ada sabun Bling Beauty. Sabun ini dijual dengan kemasan kardus dan bentuk sabun persegi 5 dengan berat bersih 200 gram. Sabun ini menawarkan manfaat untuk mencerahkan kulit, menghaluskan kulit, menghilangkan jerawat, dan dapat digunakan pada seluruh badan dan wajah. Nah, menurut kami, jika dilihat dari segi pemasaran, saat ini sabun yang dijual di pasaran masih belum ada yang menggunakan bahan utama minyak agran dan minyak nabati, serta sabun dengan tampilan menarik, sehingga cocok untuk dijadikan souvenir. Nah, melihat hal ini, kami yakin bahwa ada peluang pasar yang luas dan menjanjikan. Minyak agran disebut sebagai emas cair karena khasiatnya yang tinggi untuk merawat kulit dan sudah dikenal sejak zaman sebelum Masehi. Minyak agran memiliki kandungan vitamin A, vitamin E, antioksidan, asam lemak, omega 6, dan asam linoleat. Kandungan ini mampu membantu meningkatkan kesehatan kulit. Nah, lanjut dari data-data pesaing, Aquila Handmade Shop ini menjual dengan harga 37.400. Tempatnya Aquila Handmade Shop Official, komposisinya minyak nabati pilihan dan gandum alami. Alamatnya di New Villa Sengkalin, Kelurahan Ladungsari, Kecamatan Kabupaten Malang. Nah, yang kedua ada sabun Suki. Menjual dengan harga 40.000. Tempat di Sabun Suki ID, komposisi ekstrak mentimun, berat bersih 80 gram. Alamat di Jalan Darmo Baru, Surabaya. Selanjutnya ada Bling Shop. Bling Shop ini menawarkan dengan harga 70.000. Tempatnya di Bling Beauty ID. Komposisinya minyak kelapa murni, berat bersih 200 gram. Beralamat di Kelurahan Kebraon, Kecamatan Karampilang, Surabaya. Selanjutnya ada analisis SWOT, Lavender Relaxing Shop Bar. Nah, di sini ada strength, kekuatan. Kekuatan dari produk kami yaitu bahan utamanya yang merupakan bahan premium dengan kandungan yang dapat meningkatkan produksi sel untuk meningkatkan kesehatan kulit agar tidak kering, kusam, dan tetap ternutrisi dengan cukup. Serta ada tambahan kelopak bunga kering sebagai inovasi agar menarik serta memiliki khasiat. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Minyak agran ini termasuk bahan baku premium yang memiliki harga cukup tinggi, serta produk kami masih baru atau belum diketahui konsumen.
dan manfaatnya juga jarang diketahui oleh masyarakat, terutama masyarakat yang sering menggunakan sabun alami untuk perawatan kulit. Sehingga dibutuhkan pengenalan terhadap masyarakat agar mengetahui khasiat dari minyak argan serta khasiat dari kelopak bunga. Selanjutnya ada opportunity atau peluang. Seperti yang kita ketahui, pada saat ini sabun yang dijual di pasaran kebanyakan masih menggunakan bahan kimia, sehingga diperlukan pengenalan terhadap masyarakat sabun yang tidak mengandung bahan kimia dan aman untuk tubuh serta melindungi dari sinar matahari. Selanjutnya ada threat atau ancaman. Nah, ancaman dari produk ini yaitu dari pesaing yang memiliki produk sejenis dan memberikan manfaat sejenis, namun produk pesaing sudah legal dan terdaftar di BPOM. Nah, selanjutnya ada identifikasi peluang pasar. Market share adalah kemampuan perusahaan untuk menguasai pasar. Proyek Lavender Relaxing Soap Bar yang merupakan produk yang sudah memiliki pesaing saat ini seperti Aquila Handmade Soap, Sabun Zuki, dan Blinks Beauty. Nah, pesaing tersebut menjual atau menawarkan produk yang sejenis namun berbahan dasar yang berbeda. Ketiga, pesaing tersebut juga telah berdiri sejak lama dan sudah dikenal luas oleh masyarakat. Nah, selanjutnya di sini ada perkembangan permintaan dan penawaran. Nah, di sini ada data permintaan dan penawaran dari produk pesaing. Tabel pertama ialah data Aquila Handmade Soap dalam satuan piece. Nah, pada tahun 2016 jumlah permintaan sebesar 592.890 dan penawarannya 499.281 serta memiliki peluang sebanyak 93.609. Selanjutnya, 2017 memiliki permintaan sebanyak 801.562.000. Penawarannya 721.593 serta memiliki peluang 79.969. Pada tahun 2018, permintaannya sebesar 701.340. Penawarannya 655.090. Peluangnya 46.250. Pada tahun 2019, permintaannya 901.982, penawarannya 893.724, peluangnya 8258. Pada tahun 2020, permintaannya 845.396, penawarannya 770.962, dan peluang 74.434. Nah, selanjutnya di tabel kedua ada data sabun Zuki dalam satuan piece. Di sini juga pada tahun 2016 permintaannya adalah 230.432. Penawarannya 217.600. Memiliki peluang 12.832. Pada tahun 2017 226 permintaannya 589. Penawarannya 220.756 dan memiliki peluang 5.883. Pada tahun 2018, sebanyak permintaan 256.887. Penawarannya 250.234. Peluangnya 6.653. Pada tahun 2019, jumlah permintaannya 270.434 serta memiliki penawaran 261.112. Memiliki peluang sebanyak 9.322. Pada tahun 2020, permintaannya 281.776. Penawarannya 251.212 dan memiliki peluang 30.564. Yang ketiga ada tabel 3 yaitu data Blinks Soap. Nah, pada tahun 2016 permintaannya sebanyak 499.200 dan penawarannya 398.069. Peluangnya 2.923. Pada tahun 2017 permintaannya 349.098. Penawarannya 345.105. Peluangnya 3.993. Pada tahun 2018 permintaannya sebanyak 450.531. Penawarannya 443.592. Peluangnya 6.939.
Pada tahun 2019 permintaannya 398.059, penawarannya 350.100, peluangnya 47.959. Dan pada tahun 2020 permintaannya 493.870 dan penawarannya 490.732, peluangnya 3.138. Nah, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Ahmad Fikri Alfiansa, NIM 2018-210401. Saya akan melanjutkan tentang aspek pasar, yaitu perkiraan permintaan industri. Untuk mengetahui perkiraan permintaan dari Lavender Relaxing Soap Bar, maka yang dilakukan terlebih dahulu yaitu analisis peluang bisnis 10 tahun ke depan secara keseluruhan atau permintaan industri. Seperti yang ditampilkan pada tabel contoh pada tahun 2016, permintaan sebesar 1.224.314 dan penawaran sebesar 1.114.950, maka peluang produk adalah sebesar 109.364. Begitu juga dengan tahun-tahun berikutnya hingga tahun 2020. Total permintaan diperoleh dengan menjumlahkan permintaan sabun milik Aquila Handmade Soap, Blinks Beauty, dan sabun Suki. Untuk peluang pasar diperoleh dengan mengurangi total permintaan dengan total penawaran. Selanjutnya yaitu perhitungan permintaan dapat dilihat dari tabel. Contoh pada tahun 2016 total permintaan yaitu sebesar 1.224.314, X-nya 2, X kuadratnya 4, X dikali dengan Y total sebesar 2.448.628. Begitu juga dengan tahun-tahun berikutnya. Sehingga diperoleh formula dari metode least square dengan keterangan sigma N sama dengan 5, sigma XY sama dengan 986.682, sigma X sama dengan 0, sigma X kuadrat sama dengan 10, sigma Y sama dengan 7.201.838. Untuk perkiraan penjualan hingga tahun 2020, sigma Y dibagi N sama dengan 7.201.838 dibagi 5, hasilnya sebesar 1.440.367. Sigma XY dibagi sigma X kuadrat sama dengan 986.682 dibagi 10, hasilnya sebesar 98.668. Y sama dengan A ditambah BX 1.440.367 ditambah 98.668X. Perhitungan forecast penjualan hingga tahun 2021 yaitu 1.440.367 ditambah 98.668X, hasilnya sebesar 1.539.35. Berdasarkan persamaan dalam proyeksi permintaan dan penawaran, maka disajikan proyeksi permintaan untuk 10 tahun mendatang serta mengetahui peluang pasar. Seperti pada tabel tahun 2022A sebesar 1.440.367 dan B 98.668. Dengan X sama dengan 4, maka permintaan sebesar 1.835.39. Begitu juga dengan tahun-tahun berikutnya hingga tahun 2031. Data diolah berdasarkan persamaan A ditambah BX. Selanjutnya yaitu target pasar. Menetapkan target pasar pada produk Lavender Relaxing Soap Bar ini, maka kami menggunakan strategi STP, yaitu Segmentation, Targeting, dan Positioning. Yang pertama, segmentation. Dilihat dari segmentasi pasar, maka produk Lavender Relaxing Soap Bar ini ditujukan untuk semua kalangan, namun kami memfokuskan kepada kalangan remaja
yang mulai merawat kulit tubuh dan pada kalangan menengah atas, yang mana produk ini bisa digunakan sebagai souvenir pernikahan dan yang lainnya. Adapun dari segi geografis, produk Lavender Relaxing Soap Bar akan kami tempatkan di wilayah Surabaya dan sekitarnya, karena wilayah Surabaya adalah pangsa pasar yang tepat untuk produk yang kita tawarkan, di mana konsumen di wilayah Surabaya cukup banyak yang berpotensi untuk menggunakan produk Lavender Relaxing Soap Bar. Tujuan kami mendirikan usaha di Surabaya karena akan mempermudah proses pemasaran. Dari segi demografis, pada segmentasi demografis, produk Lavender Relaxing Soap Bar ditujukan untuk remaja laki-laki atau perempuan yang memiliki usia 15 tahun ke atas. Karena pada usia tersebut, mereka mulai memperhatikan untuk merawat kulit tubuh. Selain itu, produk ini juga ditujukan untuk kalangan kelas menengah atas, di mana produk Lavender Relaxing Soap Bar ini bisa dijadikan untuk souvenir karena warna dan kemasan sabun ini sangat menarik. Dari segi psikografis, produk Lavender Relaxing Soap Bar ini ditujukan untuk remaja yang mulai memperhatikan penampilan terutama pada bagian kulit tubuh. Remaja sangat memperhatikan dan merawat kulit tubuh agar terlihat sehat, cerah, bersih, dan lembab, lebih percaya diri. Selanjutnya yaitu targeting. Target dari produk kami adalah konsumen baik perempuan atau laki-laki dari semua kalangan, baik anak-anak, remaja, dewasa maupun orang tua yang menginginkan kulitnya sehat, cerah, dan terawat dengan menggunakan produk kami yang berbahan dasar minyak kelapa, minyak zaitun, minyak argan yang mempunyai banyak manfaat untuk merawat kesehatan kulit dan mencerahkannya. Akan tetapi kami lebih berfokus pada target yang menurut kami berpotensi, yaitu kalangan remaja usia 15 tahun ke atas. Yang terakhir, positioning. Kami memposisikan produk Lavender Relaxing Soap Bar sabun badan ini dengan menciptakan image bahwa produk ini merupakan salah satu produk sabun mandi yang berbahan dasar alami yang efektif untuk mencerahkan dan melembabkan kulit tubuh serta dapat membantu mengurangi garis-garis halus serta bekas luka atau stretch mark. Selanjutnya yaitu perkiraan penjualan proyek. Market share adalah kemampuan perusahaan untuk menguasai pasar. Besarnya perkiraan permintaan Lavender Relaxing Soap Bar di Surabaya untuk 10 tahun yang akan datang dengan rumus market share sama dengan penjualan perusahaan dibagi dengan permintaan industri dikali 100%. Berikut adalah tabelnya dengan contoh tahun 2022, penjualan sebesar 73.402 dibagi permintaan sebesar 1.835.039 dikali 100%, maka market share-nya yaitu 4%. Begitu juga dengan tahun-tahun berikutnya hingga tahun 2031. Produk Lavender Relaxing Soap Bar ini pada tahun pertamanya hanya mendapatkan 4% dari market share, dikarenakan produk ini merupakan produk yang awal dibuka dan sangat masih baru di pasar, dan kapasitas dari perusahaan baik produksi, distribusi, dan promosi masih belum begitu maksimal. Akan tetapi perusahaan optimis pada tahun selanjutnya akan menguasai sebesar 1% tiap tahunnya. Diasumsikan setiap tahun tingkat produksi dan juga kemampuan penjualan dari perusahaan serta minat pasar mengalami peningkatan. Selanjutnya yaitu bauran pemasaran. Strategi pemasaran adalah di mana perencanaan pemasaran, pengarahan sumber daya, serta interaksi dengan pasar, pesaing, konsumen, dan lain sebagainya. Strategi pemasaran perusahaan yaitu dengan mengembangkan keunggulan bersaing dengan berkesinambungan melalui pasar yang dimasuki serta mengayomi pasar yang ditargetkan. Strategi pasar atau bisa dikenal marketing mix, di dalamnya terdapat elemen marketing
yang dikenal dengan unsur 4P, yaitu product, price, place, dan promotion. Yang pertama yaitu produk. Produk ini kami tawarkan adalah sabun mandi dari bahan dasar alami, yakni minyak kelapa, minyak zaitun, dan minyak argan. Manfaat produk kami ini berguna mencerahkan dan melembabkan kulit tubuh, serta dapat membantu mengurangi garis-garis halus serta bekas luka atau stretch mark. Tujuannya agar produk mudah diingat sesuai dengan jenis produk yang kami ciptakan. Dari segi kemasan, produk Lavender Relaxing Soap Bar ini memiliki kemasan atau berat bersih yaitu 100 gram atau paks. Produk ini dikemas dengan kemasan yang elegan agar corak dari warna produk kami tetap terlihat dan dibungkus kembali dengan kardus yang ditempel logo. Agar produk saat pengiriman tidak terjadi cacat produk, kami akan selalu melakukan berbagai inovasi untuk meningkatkan penjualan pada produk kami. Dari segi merek, produk ini bernama Lavender Relaxing Soap Bar. Nama produk tersebut dibuat dengan pertimbangan yang penuh dan menggunakan desain yang simpel namun tetap apik sehingga produk mudah dikenal oleh masyarakat. Berikutnya yaitu price. Kami menentukan harga Lavender Relaxing Soap Bar ini menggunakan strategi competitive pricing, di mana kami menetapkan harga di bawah harga produk pesaing untuk menguasai pasar. Harga pesaing yaitu 37.400 per paks untuk berat kurang lebih 95 sampai 100 gram. Harga 40.000 per paks untuk 80 gram dan 70.000 per paks untuk 200 gram. Sedangkan harga yang kami tawarkan sebesar 30.000 per paks dengan berat 100 gram. Untuk tahun-tahun berikutnya kami menaikkan harga setiap 2 tahun sekali sebesar 5% karena kami akan melakukan inovasi yang dimana kualitas dan harganya sebanding. Kami menetapkan harga sesuai dengan kelebihan dan kualitas produk ini. Untuk proyeksi penjualan produk seperti pada tabel tahun 2022, penjualan perusahaan sebesar 214.831 pas. Dikalikan dengan pembulatan yaitu 30.000, maka pendapatan perusahaan sebesar 6.444.930.000. Selanjutnya yaitu plus. Banyaknya pesaing yang menawarkan produk serupa sehingga target pasar kami semakin sempit. Jadi kami lebih berfokus pada toko kosmetik, toko souvenir, dan salon spa kecantikan di daerah Surabaya dan sekitarnya. Untuk saluran distribusi, produk Lavender Relaxing Soap Bar dipasarkan melalui distributor seperti toko kosmetik, toko souvenir, dan salon spa kecantikan di wilayah Surabaya dan sekitarnya. Dengan mendistribusikan produk ini, maka konsumen juga dapat memperoleh dan menemukan produk tersebut. Jangkauan. Produk Lavender Relaxing Soap Bar dapat dijangkau oleh konsumen dan masyarakat guna mencapai target pasar secara menyeluruh dan dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Terakhir yaitu promotion. Dalam mempersiapkan produk agar mencapai target penjualan, maka diperlukan adanya strategi promosi. Kami menggunakan strategi promotion mix, yaitu media promosi sebagai berikut. Advertising atau periklanan. Media yang kami gunakan adalah internet atau media sosial. Kami lebih berfokus kepada media sosial Instagram, Facebook, karena masyarakat atau konsumen akhir-akhir ini lebih sering menggunakan media sosial. Jadi menggunakan media sosial adalah cara yang efektif dan membutuhkan biaya yang terjangkau untuk mengenalkan produk ini kepada masyarakat luas.
Selain advertising atau periklanan, kami juga menggunakan paid promote. Paid promote yang kami maksud adalah memperkenalkan dan menawarkan produk dengan menggunakan jasa selebgram. Paid promote kami lakukan untuk menawarkan produk dan menjelaskan kelebihan dari produk kami. Alasan kami menggunakan paid promote yaitu biaya yang lebih murah dan jangkauan yang luas dan memiliki followers yang banyak. Untuk media pemasaran produk digunakan media sosial seperti Instagram dan Facebook karena akan mempermudah masyarakat dalam mengakses dan mengetahui deskripsi maupun keunggulan dari produk. Lalu bisa juga dengan paid promote seperti menggunakan jasa selebgram dan influencer untuk menjelaskan dan memberi tahu manfaat dari produk agar pengikutnya mengetahui dan tertarik pada produk kami. Untuk biaya kegiatan promosi seperti tabel yaitu tahun 2022, untuk biaya media sosial sebesar 1 juta dan paid promote sebesar 2 juta, maka totalnya 3 juta. Begitu juga tahun-tahun berikutnya hingga tahun 2031. Namun setiap 2 tahun sekali biaya pemasaran naik sebesar 5%. Selanjutnya yaitu analisis dan pembahasan. Berdasarkan analisis dan pembahasan terhadap peluang pasar, terlihat adanya perkembangan data permintaan dan penawaran, perkiraan penjualan target pasar, strategi produk, strategi harga, strategi distribusi, strategi promosi. Terdapat adanya peluang pasar yang cukup baik bagi produk lavender relaxing soap bar. Dibuat dengan varian yang lebih inovatif namun masih bisa diterima oleh masyarakat atau konsumen. Dan yang terakhir, kesimpulan. Dilihat dari segi produk kami yang tergolong produk inovasi baru yang belum pernah dikembangkan oleh produsen manapun, serta adanya potensi dapat diterima oleh masyarakat untuk masuk ke dalam segmen pasar yang sudah kami tentukan, maka setelah ditinjau segala aspek pasar, dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa usaha produk lavender relaxing soap bar dinyatakan layak untuk dijalankan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Richard Viana dengan NIM 2018-210437. Nah, saya di sini akan melanjutkan aspek berikutnya, yaitu aspek teknis. Tujuan dari aspek teknis adalah untuk mengetahui apakah usaha lavender relaxing soap bar layak untuk didirikan. Kemudian lokasi proyek lokasi yang akan dituju yaitu berada di kota Surabaya. Tepatnya di Jalan Kedinding Lor, Gang Masjid nomor 41 RW 1, Tanah Kali Kedinding, Kelurahan Ganjaran, Surabaya, Jawa Timur. Di sini usaha lavender relaxing soap bar akan berencana menyewa sebuah gudang kosong yang terletak di pinggir jalan dan akan merenovasi sebagian bangunan untuk meminimalisir biaya serta waktu. Kemudian jika dilihat dari segi transportasi, sangat mudah diakses dengan melihat keadaan jalanan yang tidak berlubang serta dekat dengan jalan raya yang akan memudahkan proses distribusi ke kota-kota lainnya. Dan jika dilihat dari sekitar bangunan, juga mudah untuk mencari tenaga kerja karena dekat dengan penduduk. Kemudian untuk prasarana seperti listrik di daerah tersebut juga dapat dikatakan memadai. Proses produksi dalam pembuatan lavender relaxing soap bar antara lain sudah dijelaskan di PPT, tapi saya akan menjelaskan lagi. Seperti yang pertama, mengukur seluruh bahan dan mengenakan peralatan keamanan. Yang kedua, menyalakan slow cooker dan tambahkan minyak kelapa, minyak agren, dan minyak zaitun. Yang ketiga, setelah minyak kelapa, minyak agren, dan minyak zaitun meleleh, siapkan lye atau wadah, perlahan tambahkan lye pada air. Jangan sebaliknya. Dengan hati-hati aduk air yang sedang dituangkan lye menggunakan spatula silikon yang sudah disiapkan. Kemudian diamkan adonan lye dan biarkan dingin selama kurang lebih 15 hingga 20 menit. Periksa minyak, jika minyak kelapa telah benar-benar meleleh, tambahkan minyak zaitun dan aduk secara merata.
Setelah minyak mencapai suhu 49 hingga 54 derajat Celcius, siapkan blender di samping slow cooker. Tuangkan lye secara perlahan untuk menghindari cipratan, kemudian aduk rata dan nyalakan blender dengan mode paling pelan dan aduk dengan gerakan melingkar selama kurang lebih 10 hingga 15 menit. Tunggu hingga adonan mengental seperti puding. Selanjutnya tutup slow cooker dan masak selama 50 menit. Apabila adonan mengeluarkan gelembung, aduk perlahan. Matikan slow cooker dengan dinginkan adonan. Tambahkan essential oil atau pewarna bila perlu. Kemudian menuangkan adonan pada cetakan sabun, ratakan permukaannya dengan spatula, pastikan tidak ada gelembung tertinggal setelah menuangkan ke cetakan. Kemudian tambahkan tanaman herbal di bagian atasnya. Untuk tahap nomor 3, pastikan menuangkan lye ke air, bukan sebaliknya. Jika air dicampur ke lye, rentan terjadi reaksi kimia berbahaya. Resep di atas bisa menghasilkan 7 hingga 10 sabun herbal batangan bergantung pada ukurannya. Yang terakhir adalah setelah semua tahapan tuntas dilakukan, diamkan adonan dalam cetakan selama kurang lebih 24 jam atau seharian. Setelah dingin, perlahan lepaskan dari cetakan dan potong menggunakan pisau yang telah disiapkan. Namun jika cetakan sudah berbentuk satuan, tak perlu dipotong lagi. Kemudian peralatan. Untuk peralatan dapat kita lihat pada tabel berikut. Ada mixer, cetakan sabun, timbangan digital, gelas ukur, sarung tangan, dan masker yang memiliki umur ekonomis dan jumlah barang yang dibutuhkan selama proses pembuatan berlangsung. Perkiraan kenaikan biaya pembelian peralatan di sini adalah tabel tentang perkiraan kenaikan biaya pembelian peralatan yang diperoleh dari kenaikan harga 10% dari harga perolehan dan perkiraan berdasarkan umur ekonomis. Kemudian perkiraan penyusutan. Untuk kegiatan produksi per tahun, diperkirakan penyusutan ini diperoleh dari 5% dari harga perolehan. Kemudian ada layout fasilitas produksi. Dalam menentukan tata letak atau layout pabrik sangat diperlukan karena penataan ruangan yang baik dapat memudahkan dalam proses pemilihan bahan baku, proses pengolahan bahan baku, hingga proses pengemasan. Gambar di bawah ini merupakan gambaran layout di mana proyek Lavender Relaxing Soap Bar dijalankan selama 10 tahun ke depan. Sudah tertera di situ nomor-nomornya untuk keterangan tempat bagian-bagian apa saja yang digunakan seperti gudang, tempat pencucian, tempat pengolahan, tempat quality control dan pengemasan, kemudian ada toilet, ruang admin, dan musola. Kemudian juga terdapat tabel anggaran produksi yang mana persediaan tersebut diperoleh dari 10% perkiraan penjualan. Di sini ada perhitungan harga pokok produksi. Yang pertama ada BBL atau bahan baku langsung untuk memproduksi Lavender Relaxing Soap Bar. Kami membutuhkan bahan baku sebagai berikut. Yang pertama ada minyak zaitun. Kami menggunakan minyak zaitun karena banyak yang menyukai dan bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Harga minyak zaitun ini diasumsikan naik sebesar 3% per 2 tahun sekali. 1 liter botol minyak zaitun ini dapat dijadikan 20 pieces produk. SP-nya sama dengan 1 per 20 pieces sama dengan 0,05. Kemudian yang kedua ada minyak argan. Kami menggunakan minyak argan untuk melembabkan kulit tubuh. Harga diasumsikan naik sebesar 5% per 3 tahun sekali. 1 liter botol minyak argan ini dapat dijadikan 200 pieces produk. Kemudian cara penghitungan SP-nya adalah SP sama dengan 1 dibagi 200 pieces sama dengan 0,05. Kemudian di sini ada minyak kelapa, berguna untuk mengurangi kemerahan dan meratakan warna kulit. Harga diasumsikan naik sebesar 5% per 2 tahun sekali. 1 liter botol minyak kelapa ini dapat dijadikan 20 pieces produk. Jadi SP-nya sama dengan 1 dibagi 20 pieces sama dengan 0,05.
Kemudian ada air demineral yang bermanfaat untuk menjaga kecantikan kulit. Harga diasumsikan naik sebesar 3% per 2 tahun sekali. SP diperoleh dari 1 liter botol air demineral untuk 20 pieces produk. Kemudian ada essential oil, dapat mengatasi jerawat pada kulit wajah dan punggung badan yang kadangkala berjerawat. Harga diasumsikan naik sebesar 5% per 2 tahun sekali. 1 liter botol essential oil dapat dijadikan 20 produk, yang mana SP sama dengan 1 dibagi 20 pieces sama dengan 0,05. Kemudian yang terakhir adalah soda api yang diasumsikan naik sebesar 3% per tahun. Kemudian ada TKL atau tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung adalah orang yang berhubungan langsung dengan proses produksi yang nantinya akan ditempatkan pada masing-masing bagian dalam pembuatan lavender relaxing soap bar. Setiap divisinya dikerjakan oleh 1 orang tenaga kerja, tetapi untuk tahun kelima akan ditambahkan 1 orang tenaga kerja di setiap divisi dan penambahan menyesuaikan dengan kebutuhan produksi. Perhitungan sudah dijelaskan pada tabel berikut dan dari mana cara mendapatkan DLH atau yang disebut jam buruh langsung. Jadi DLH ini diperoleh dari rumus, yaitu DLH sama dengan jam kerja dikalikan dengan hari dan juga dikalikan dengan jumlah TKL dibagi dengan jumlah produksi. Itu akan mendapatkan hasil DLH tersebut. Kemudian di sini ada biaya overhead pabrik atau BOP, di mana biaya ini merupakan biaya yang terkait dengan proses produksi, baik biaya langsung maupun biaya tidak langsung dalam proses produksi. Berikut adalah biaya overhead pabrik usaha lavender relaxing soap bar. Yang pertama, perhitungan biaya kemasan, yaitu biaya kemasan sama dengan produksi dikalikan dengan harga kemasan, dengan asumsi kenaikan harga kemasan sebesar 10% setelah tahun kelima. Yang kedua, biaya overhead pabrik per bulan. Biaya listrik yang diperkirakan 1 juta per bulan dan biaya air 800.000 per bulan. Jadi, di sini dapat disimpulkan berdasarkan dari perhitungan aspek teknis yang dilakukan mengenai lokasi perusahaan, proses produksi, teknologi dan teknik, fasilitas produksi, luas produksi hingga penyusunan produksi, pokok produksi, maka usaha ini dapat dikatakan memberikan laba yang cukup sehingga bisnis ini dapat dibangun dengan baik sehingga tahun di masa yang akan mendatang. Dengan demikian, bisnis lavender relaxing soap bar layak untuk dijalankan. Sekian dari teknis. Terima kasih. Selanjutnya ada pengurusan legalitas. Nah, di dalam hal legalitas usaha ini kami melakukan pendaftaran SIUP, surat izin usaha perdagangan dan pendaftaran merek perdagangan guna meminimalisir terjadinya penyalahgunaan atas merek yang telah kami buat. Selanjutnya kita bisa merenovasi tempat. Nah, tujuannya untuk membuat nyaman kebutuhan proses produksi dan menunjang kelancaran produksi, serta kita membangun penataan layout yang tepat sesuai dengan rancangan layout aspek teknis sebelumnya. Lalu kita juga melakukan pembelian perlengkapan dan peralatan guna kelancaran proses produksi yang akan kami lakukan dalam pembuatan lavender relaxing soap bar. Selanjutnya, lalu dalam mendapatkan tenaga kerja yang sesuai dengan yang dibutuhkan perusahaan, kita juga harus memperhatikan proses perekrutan. Kita mempunyai spesifikasi untuk merekrut calon tenaga kerja. Setelah itu kita menentukan networking planning, yaitu di dalamnya ada penentuan tempat usaha, pengurusan legalitas usaha, merenovasi tempat usaha, pembelian peralatan dan perlengkapan dan peralatan, lalu penyusunan layout dan perekrutan tenaga kerja. Nah, di dalam networking planning kita gambarkan
networking dan jalur kritisnya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Karina Dwi-Handayanti, NIM 2018-2010-389 akan menjelaskan tentang aspek analisis dan dampak ekonomi lingkungan atau yang disebut dengan ADAL. Tujuan analisis dampak terhadap perekonomian dan lingkungan yang berlokasi di Jalan Kedinding Lor, Kelurahan Kenjeran, Kota Surabaya, Jawa Timur untuk mengetahui seberapa layak usaha lavender relaxing soap di daerah sekitar dan apa saja pengaruh terhadap perekonomian dan lingkungan jika ditinjau dari aspek perekonomian dan lingkungan atau ADAL. Dalam keberadaan usaha ini akan mampu memberikan nilai tambah pada lingkungan dan perekonomian. Usaha lavender relaxing soap didirikan di Jalan Kedinding Lor, Kelurahan Kenjeran, Kota Surabaya, Jawa Timur. Pendirian proyek ini mampu memberikan dampak positif terhadap masyarakat serta bagi keberlangsungan pemerintah. Jika ditinjau dari beberapa aspek, proyek ini dapat memberikan nilai tambah, diantaranya dibukanya lapangan pekerjaan. Dengan adanya usaha lavender relaxing soap ini diharapkan mampu membuka peluang dalam membuka lapangan pekerjaan khususnya masyarakat di sekitar produksi dan masyarakat luas pada umumnya. Di masa pandemi ini, banyak orang yang kena imbas PHK. Diharap dapat membantu untuk memulihkan keadaan tersebut sehingga dibukanya lapangan pekerjaan. Dengan adanya lapangan kerja baru, diharapkan di Kota Surabaya khususnya daerah Kedinding Lor dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar. Dalam menjalankan usaha lavender relaxing soap ini membutuhkan tenaga kerja yang lumayan banyak dan memiliki inovasi serta cekatan dalam bekerja. Tujuannya untuk keaktifan dan efisiensi. Yang selanjutnya yaitu dapat meningkatkan pendapatan pemerintah daerah. Pada era saat ini, usaha lavender relaxing soap ini dapat menjadi peluang untuk bersaing dengan produk kreatif lainnya dan memiliki daya saing di pasar lokal maupun internasional. Dengan demikian, lavender relaxing soap mampu menambah pendapatan pemerintah setempat serta tidak menutup kemungkinan produk ini dapat merambah pasar ke luar negeri hingga meningkatkan pendapatan negara. Yang selanjutnya dapat meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar. Dengan adanya usaha lavender relaxing soap diharapkan mampu membukakan lapangan pekerjaan yang ditunjukkan untuk masyarakat sekitar daerah produksi. Dengan adanya lapangan pekerjaan ini diharapkan mampu mengurangi tingkat pengangguran di Kota Surabaya dan sekitarnya di daerah produksi. Yang selanjutnya yaitu dapat meningkatkan pendapatan pemerintah daerah. Pada era saat ini, usaha lavender relaxing soap ini dapat menjadi peluang untuk bersaing dengan produk kreatif lainnya dan memiliki daya saing di pasar lokal maupun internasional. Dengan demikian, lavender relaxing soap mampu menambah pendapatan pemerintah setempat serta tidak menutup kemungkinan produk ini dapat merambah pasar ke luar negeri hingga meningkatkan pendapatan negara. Yang selanjutnya dapat meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar. Dengan adanya usaha lavender relaxing soap diharapkan mampu membukakan lapangan pekerjaan yang ditunjukkan untuk masyarakat sekitar daerah produksi. Dengan adanya lapangan pekerjaan ini diharapkan mampu mengurangi tingkat pengangguran di Kota Surabaya dan sekitarnya di daerah produksi. Yang selanjutnya yaitu dampak keberadaan proyek terhadap lingkungan udara. Dalam proses produksi, kami tidak mencemari udara maupun bau yang menyengat karena bau dari lavender tidak menimbulkan bau yang menyengat dan tidak mencemari udara serta tidak menimbulkan asap yang berlebihan. Jadi, dari proses pembuatan tidak mencemari udara dan tidak mengandung bau yang menyengat. Namun, untuk menjaga sterilisasi, kita menggunakan masker serta sarung tangan untuk para pekerja agar menjaga kualitas serta menjaga dari sterilisasi. Yang kedua, lingkungan suara. Dalam proses produksi, lavender relaxing soap menggunakan mesin mixer untuk proses pencampuran bahan baku. Dalam proses pencampuran ini menimbulkan suara yang dapat mengganggu kenyamanan sehingga dalam mengatasi hal tersebut membutuhkan ruangan khusus yang mampu mendekap suara mixer agar tidak mengganggu yang lain. Yang selanjutnya, lingkungan air. Dalam proses produksi lavender relaxing soap membutuhkan air untuk proses pencucian barang ketika setelah melakukan prosesan produksi sehingga dapat dibuang di kali sekitar yang tidak mencemari daerah tersebut mengingat bahan baku yang
dan alat produksi yang digunakan bahannya tidak mengandung bahan-bahan yang bahaya ataupun bahan yang dapat mencemari. Limbah air yang dihasilkan akan dibuang melalui saluran-saluran air sekitar. Yang selanjutnya yaitu lingkungan tanah. Dalam usaha lavender relaxing soap bar ini, dalam pengemasannya dapat mencemari lingkungan tanah karena dalam kemasan ini usaha menggunakan kardus, sehingga untuk menguraikan kardus membutuhkan waktu yang lama sehingga bisa mencemari lingkungan tanah. Yang selanjutnya dampak terhadap limbah. Dalam kegiatan produksi ini menghasilkan limbah tanah yang berasal dari kemasan bahan baku yang berasal dari bekas essential oil. Cara yang dilakukan agar kemasan tersebut tidak menumpuk yaitu membayar pihak untuk mengangkut kemasan essential oil di daerah sekitar dengan bayar biaya retribusi sebesar 50.000 per bulan. Dalam tahunannya mengasumsikan biaya meningkat setiap 1 tahun sekali. Untuk biaya pengangkutan bekas kemasan essential oil meningkat 5.000 per tahun, sehingga adanya peningkatan tiap tahunnya. Analisis dan pembahasan dalam pendirian usaha lavender relaxing soap bar ini akan mampu memberikan kontribusi terhadap lingkungan pada lokasi, yaitu tepatnya Jalan Kediri Nglor. Didirikan proyek terhadap perekonomian, baik perekonomian masyarakat sekitar maupun terhadap pendapatan nasional. Masyarakat juga sangat merasa terbantu karena adanya lapangan pekerjaan yang dibuka untuk sebagai sumber daya manusia pada usaha lavender relaxing soap bar atau sebagai sumber pendapatan, sehingga dapat mensejahterakan masyarakat yang mendapatkan lapangan pekerjaan tersebut. Karena pendapatan per kapita semakin meningkat, maka dari itu menandakan bahwa perekonomian masyarakat semakin menuju kesejahteraan. Analisis dampak ekonomi dan lingkungan memiliki dampak positif terhadap pendiriannya lavender relaxing soap bar. Selain mengurangi pengangguran di wilayah sekitar, dengan menciptakan lapangan pekerjaan juga dapat memperluas pasar dengan mengekspor produk ke luar negeri dan meningkatkan devisa negara, sehingga hal tersebut dapat memberikan kontribusi untuk pendapatan negara. Pada saat usaha ini dijalankan nantinya tentunya tidak akan banyak merugikan masyarakat karena dilakukan dengan melihat aspek-aspek yang menyangkut masyarakat sekitar dan adanya pertimbangan yang matang, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif yang mencemari lingkungan sekitar tempat usaha. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis dan analisis dampak terhadap perekonomian dan lingkungan ADAL, dapat disimpulkan bahwa usaha lavender relaxing soap bar memiliki dampak positif bagi lingkungan dan tidak menimbulkan dampak negatif, sehingga proyek usaha lavender relaxing soap bar ini di Jalan Kediri Nglor dinyatakan layak untuk dijalankan. Terima kasih, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Samad Marezal dengan NIM 2018-210459 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan perkiraan laporan keuangan. Yang pertama mengenai laporan laba rugi lavender relaxing soap bar pada tahun 2022 hingga tahun 2031. Di mana di sini penjualan mengalami peningkatan, bisa dilihat di dalam tabel. Setelah itu mengenai laba kotor yang didapat dari hasil penjualan dikurangi harga pokok produksi, di mana laba kotor setiap tahunnya mengalami peningkatan. Setelah itu hingga ke laba operasional, di mana laba kotor dikurangi seluruh biaya operasional seperti di dalam tabel, sehingga mendapatkan laba operasional. Setelah mendapatkan laba operasional dikurangi oleh biaya retribusi sampah sehingga mendapatkan laba sebelum pajak. Setelah itu dikurangi oleh pajak sebesar 25% dan mendapatkan laba bersih setelah pajak. Baik, untuk tabel laporan laba rugi kita mendapatkan sumber data diambil dari aspek-aspek sebelumnya. Selanjutnya yaitu mengenai laba ditahan. Seperti di dalam tabel, laba ditahan akhir diperoleh dari laba ditahan awal yang dijumlahkan dengan laba bersih. Selanjutnya yaitu dikurangi oleh price sebesar 20% sehingga mendapatkan laba ditahan di akhir. Sumber data diperoleh dari penjumlahan di Excel.
Baik, dari kesimpulan aspek keuangan, dilihat dari laba yang dapat dihasilkan perusahaan, baik laba kotor, laba operasi maupun laba bersih, perusahaan mampu menghasilkan laba dengan baik. Dilihat dari rasio profitabilitas dan kemampuan perusahaan mengelola aset ataupun modal juga sangat baik. Dilihat dari rasio aktivitas, lalu berdasarkan perhitungan net present value, NPV perusahaan juga memiliki hasil yang positif. Jadi, atas dasar pertimbangan dari beberapa hal di atas, proyek Lavender Relaxing Soap Bar ini layak dilaksanakan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Eki Andrianto dengan NIM 412. Di sini saya akan meneruskan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek keuangan. Tujuan analisis aspek keuangan ini adalah untuk mengetahui kelayakan pendirian usaha Lavender Relaxing Soap Bar yang berada di Kedinding Lor, Kelurahan Kenjeran, Kota Surabaya, Jawa Timur. Lalu, yang kedua, terdapat kebutuhan dana investasi awal yang terdiri dari anggaran prainvestasi, anggaran aktiva tetap, dan anggaran modal kerja awal. Anggaran prainvestasi sendiri adalah biaya yang dikeluarkan dalam rangka memulai usaha Lavender Relaxing Soap Bar. Jenis biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan ini contohnya adalah dana survei lapangan, pengurusan izin usaha, biaya renovasi, dan biaya sewa bangunan. Lalu yang kedua, anggaran aktiva tetap. Anggaran aktiva tetap merupakan dana yang dibutuhkan untuk pengadaan aktiva tetap dari usaha Lavender Relaxing Soap Bar. Seperti pembelian peralatan produksi, pembelian mesin produksi, dan sebagainya. Lalu yang ketiga adalah anggaran modal kerja awal. Anggaran modal kerja awal merupakan dana yang diperlukan untuk mengoperasikan usaha Lavender Relaxing Soap Bar. Lalu di sini ada tabel tentang kebutuhan dana investasi awal yang terdiri dari biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik pada tahun pertama. Di bulan pertama. Jumlah kebutuhan investasi yang dibutuhkan pada tahun pertama di bulan pertama yaitu sekitar 170.844,33 rupiah. Lalu yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu berupa kesimpulan. Berdasarkan analisis data tersebut dari aspek pasar, aspek teknis, aspek organisasi dan manajemen, lalu aspek analisis dampak perekonomian dan lingkungan, serta aspek keuangan, dapat kami simpulkan bahwa pendirian proyek usaha Lavender Relaxing Soap Bar tersebut atau sabun yang berbahan dasar alami dari minyak argan dengan kombinasi kelopak bunga lavender tersebut layak untuk dilaksanakan.